Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Divri Brika Pangestu dari Universitas Dian Nuswantoro, kampus Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester manajemen Big Data, yakni klasifikasi decision tree. Yang pertama, kita akan melot data terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan data set CDC Diabetes Health Indicator. Itu seperti ini. Dia memiliki 21 fitur dan 253.680 baris, memiliki tipe fitur yakni kategorikal dan integer. Untuk yang kategorikal di situ ada gen health, sex, dan age, education, dan income. Untuk yang integer itu ada sisanya ID dan lain-lain. Setelah itu kita mau dulu Google Drive kita karena kita ambil data dari Google Drive, database-nya sudah di-download dan diletakkan di Google Drive. Kita inisiasi dulu Google Drive-nya dan kita konekkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita inisiasi library-library yang akan kita gunakan. Setelah itu, kita inisiasi kolom-kolom yang akan menampung data-data tersebut. Setelah itu, kita read data set yang sudah kita download di Google Drive seperti ini, dan kita tampilkan 5 baris teratas untuk mengecek apakah sudah terkoneksi atau belum. Akan kita cek dulu terlebih dahulu data kosong. Di sini kita lihat dulu beberapa informasi apakah ada data kosong atau tidak. Ternyata tidak ada data kosong per kolom, setiap kolomnya atau setiap fiturnya. Di sini ditandakan 0 setiap fitur, jadi tidak ada data kosong. Setelah itu kita lihat di sini ada persentase data missing value-nya juga. Semuanya bernilai 0, sama dengan yang jumlahnya, karena tidak ada missing value. Apabila ada missing value, bisa kita jalankan ini. Ini untuk mengganti missing value tersebut menjadi eh, kalau misal dia bentuknya kategorikal, kita isi dengan modus dari total datanya, jumlah datanya. Setelah itu apabila kalau misalkan dia numerical, itu bisa kita isi dengan median dari keseluruhan data. Lalu setelah penanganan missing value, kita akan menangani duplikasi data. Di sini kita cek terlebih dahulu apakah ada data duplikat atau tidak. Ternyata di sini ada 24.206 baris yang duplikat. Duplikat di sini maksudnya ada beberapa baris itu yang sama. Jadi misal baris 3 dengan baris 54 itu sama. Jadi tidak ada variasi di antara beberapa baris tersebut. Efeknya nanti akan merusak penganalisaan dataset. Untuk beberapa data duplikasi akan kita tangani dengan menghapus data-data duplikasi tersebut. Dari sekitar totalnya tadi ada 253.680 data baris menjadi 229.474 data atau baris. Setelah penanganan duplikasi, di sini akan kita cek juga apakah dari fitur-fitur tersebut ada yang bernilai konstan atau tidak. Maksudnya, apakah dari fitur-fitur tersebut memiliki nilai
sama dari awal baris sampai ke akhir baris. Jadi kita cek terlebih dahulu dengan unik tingkat keunikannya. Di sini untuk fitur bernilai konstan itu ditandakan dengan dari fitur-fitur tersebut memiliki nilai satu karena tidak ada variasi dari eh, fitur tersebut. Apabila dia lebih dari satu, itu setidaknya ada variasi. Jadi tidak memiliki data konstan. Jadi apabila dia variasi itu maksudnya bukan data konstan, bukan fitur konstan. Di sini bisa kita lihat dia setidaknya memiliki dua variasi. Setelah itu untuk fitur kategorikal, beberapa fitur kategorikal tadi seperti gen health, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pendapatan, kita ubah dulu dari awalnya berbentuk integer, kita ubah dulu menjadi objek seperti ini untuk gen health. Satu, misal nilainya excellent, dua, dan seterusnya. Setelah kita inisiasi dari kategori fitur-fitur kategorikal tersebut, kita buatkan bar plotnya untuk bisa kita analisa. Di sini seperti ini. Untuk Kenhal seperti ini. Untuk bar plotnya, distribution of sex, female dan male, perbandingan seperti ini. Distribution of age, untuk umur-umurnya, umur. Jadi pengurutannya ini seperti ini, tidak melulu dari yang nomor satu paling depan. Ini dia berurut dengan apa namanya, jumlah paling banyak, kuantitas paling banyak ke kuantitas paling sedikit seperti ini. Ya. Setelah itu dari 21 fitur tersebut dikarenakan ada tambahan satu fitur lagi yakni ID. Jadi kita menghitungnya jadi 22 fitur. Dari 22 fitur tersebut dari 5 fitur yang kita ubah menjadi kategorikal, masih ada 17 fitur yang bersifat numerik. Kita analisa terlebih dahulu dengan di sini analisa deskriptif numerik. Kita describe dulu dari beberapa fitur tersebut, jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, minimalnya berapa, maksimalnya berapa, dan lain-lain. Setelah itu untuk tugas ini itu target yang akan kita analisa adalah diabetes binari sebagai perbandingan. Jadi akan kita persentasekan proporsinya terlebih dahulu. Di sini untuk yang diprediksi diprediksi tidak terkena diabetes itu ada sekitar 84%,7 sekian sekian sekian, dan yang diprediksi terkena diabetes itu ada 15%,29 sekian 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 sekian. Dari 17 data numerik yang tersisa, kita buatkan bar plotnya juga seperti ini, bar chartnya. Lalu setelah itu kita analisa korelasinya antara kita balik. Jadi akan kita bandingkan misal diabetes binari dengan diabetes binari atau diabetes binari dengan high BP dan lain-lain dengan perbandingan terbalik seperti ini.
Lalu kita analisa hubungan numerik dengan target variabel. Bisa kita lihat di sini untuk diabetes binari ini tidak ada gambarnya karena yang dibandingkan itu sama. Jadi misal di sini high BP dengan diabetes binari seperti ini, high call dengan diabetes binari ternyata dia memiliki eh, korelasi seperti itu. Setelah penganalisaan korelasi antara yang numerik dengan variabel target, fitur target, kita analisa hubungan objek dengan variabel target seperti ini. Bisa kita lihat di sini untuk perbandingan female dan male-nya tadi, dan setelah itu age, perbandingan umur dengan diabetes binari. Ternyata di sini disimpulkan bahwa yang banyak yang banyak terkena diabetes itu mungkin di sini. Itu ada nomor 3 itu antara 70 sampai 74. Umur 70 sampai 74. Seperti itu. Setelah itu dari karena sudah kita analisa yang bentuk baik yang dalam bentuk numerik maupun kategorikal. Jadi yang kategorikal tadi kita konversi kembali menjadi numerik kembali untuk bisa dianalisa ke training dan testing dan akan nantinya akan menghasilkan decision tree. Jadi yang pertama kita ambil dulu training dan testingnya di sini dengan sistem saja. Di sini kita split. Di sini terdefinisi 206.526 data training dan untuk yang testingnya 22.948 baris. Setelah itu dari data-data training dan testingnya tersebut kita cari parameter terbaiknya untuk kita jadikan sebagai analisa setelahnya, yakni conversion matrix dan decision tree-nya. Jadi untuk base paramnya itu ada parameter terbaiknya di situ ada kriterianya gini, maksimal kedalamannya 5, minimal samples-nya 1, minimal sample split-nya 2. Setelah itu kita evaluasi menjadi confusion metric. Di sini ditemukan bahwa untuk true true positif itu ada di sini. Angka 1 dan angka 1, true positif ada di sini. Lalu untuk true negatif itu ada di sini. Prediksi salah yang benar
untuk false negatif ada di sini, dan untuk false positif ada di sini. Dari confusion matrix tersebut bisa kita lihat di sini untuk akurasinya 0,85%. Setelah itu untuk presisinya, presisi itu maksudnya eh, tingkat untuk data ini. Jadi kesimpulannya ada 61% yang diprediksi yang diprediksi ada 61% yang diprediksi terkena diabetes. Hanya 60 dari 60 dari beberapa data yang diprediksi terkena diabetes, hanya 61% yang benar-benar terkena diabetes. Lalu untuk recall di sini 10%. Ini maksudnya dari dari data-data yang benar-benar dari semua data yang jadi untuk recall itu dia dari semua data yang benar-benar positif, yang kita prediksi benar positif itu hanya 10%. Perbandingannya jadi untuk membacanya seperti itu. Setelah itu kita visualisasikan decision tree-nya. Di sini untuk penggambaran decision tree-nya seperti ini. Ini perbandingannya. Jadi kita mendapatkan satu sampel yang paling atas itu seperti ini. HXBP kurang dari 0,5, gini 0,259, samples 206.526, dan lain-lainnya. Terus sampai ke bawah, seperti itu. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah-salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Apabila saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.